selamat sore. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, dengan Pastor Dika Permana. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Dari CVM Ministry atau Christ Bride Ministry, Jakarta, Indonesia, dalam acara Renungan Senja. Hari ini Pastor Dika, kita masuk hari keempat di dalam membahas tentang penebusan gara-gara Yom Kippur nih. Nah, sekarang kemarin kan kita membahas bahwa banyak orang terintimidasi. Betul. Seakan-akan penebusan itu tidak dirasakan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya sekilas mengatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, saya bacakan dulu ayatnya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya ulang sekali lagi, Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, saudaraku, kenapa banyak orang tidak merasakan penebusan? Dan itulah karena dia tidak merasakan penebusan itu hadir di dalam kehidupannya, bermanfaat dalam kehidupannya. Itulah yang membuat orang suka terus hidup dalam kubangan dosa. Kalau dia rasakan bahwa dia sudah mengalami ditebus, nah ini masalahnya pengalaman pribadi masing-masing ya saudaraku ya. Nah, dia pasti ya muak akan dosa itu. Nah, coba Pastor Dika bisa jelaskan nggak kira-kira bagaimana pengalamanmu memahami iman tanpa perbuatan adalah mati? Memang betul bahwa iman harus disertai dengan perbuatan sebagai buah daripada iman tersebut. Tetapi mungkin banyak orang yang bingung bagaimana caranya kita bisa beriman tuh, Mam. Ternyata firman Tuhan mengatakan dalam Roma 10:17 bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya untuk seseorang bisa memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, dia harus senantiasa mendengarkan firman Kristus, supaya hati dan pikirannya terus ditanami oleh kebenaran firman Tuhan, sampai akhirnya mereka bisa memahami betul bahwa iman mereka sudah tumbuh. Tetapi ada step selanjutnya, Mam. Ketika orang sadar bahwa iman mereka tumbuh, mereka harus mengerjakan iman tersebut. Iman itu harus berbuah. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan. Kalau kemarin kita berbicara tentang Yom Kippur sebagai hari penebusan, dan kita percaya bahwa Tuhan sudah tebus setiap kita, mungkin banyak orang yang berkata bahwa loh, kalau misalnya Tuhan sudah tebus kita, ngapain kita perlu berbuat baik? Mungkin betul banyak orang berpikir seperti itu. Betul. Padahal kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi justru malah kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Itulah iman yang sesungguhnya sebenarnya. Menyadari akan kasih karunia Tuhan, menyadari akan keselamatan yang Tuhan berikan dan kita menghidupi hal itu, itulah iman sesungguhnya. Oke. Jadi saya melihat nih banyak jemaat yang datang kepada Mami untuk konseling. Kenapa saya sudah baptis ya, tapi kok saya masih terus merasa berdosa seperti itu? Nah, apakah itu kemungkinan karena dia masih lebih cenderung melakukan dosa-dosa di masa lalu, atau karena dia pasif, atau karena sesuatu? Percaya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita pun harus mau melakukan setiap kehendak Tuhan. Kita harus mau melakukan setiap perintah-perintahnya. Artinya ketika kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, berarti kita pun pasti harus mau untuk melakukan setiap perintah-perintahnya. Itu memang ada firman-Nya, Dik. Saya bukakan di Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan darahnya. Ada nggak orang di dunia ini
yang pernah memberikan nyawanya untuk diri kami? Belum ada, Mam. Belum ada. Ya. Bahkan mungkin saudara kita pun ketika kita diberi pertolongan, mereka menuntut. Ya. Bahkan cenderung menyakiti. Ya. Betul. Tetapi Tuhan Yesus memberi darah untuk orang yang ibarat tidak layak, dikenal, betul. yang tidak layak, udah berbuat dosa, nggak tahu diri. Tuhan memberi darahnya. Wajar nggak kalau kita mengasihinya? Yes, amin. Itu otomatis timbul kan? Betul. Nah, jangankan dengan Tuhan, di sekitar kita aja. Saya, saudaraku, sejak menikah saya memiliki pembantu, ya, memiliki pembantu. Ini pembantu karena setiap hari melayani saya, memasak, mencuci, menjaga rumah saya. Itu hati saya itu semacam jadi kayak ada ikatan. Yep. Kalau dia sakit, hati ini ikut sedih. Suatu hari Lebaran, saudara, sampai saya sama suami saya ingin pergi juga ke kampungnya untuk mengantarkan pembantu saya ini. Saking saya merasa sayang sama dia, karena dia sudah, saya bisa bekerja dengan bebas, rumah saya diurus, dan apalagi seorang pembantu atau asisten rumah tangga ini, saudaraku, sangat baik, bisa mengambil hati saya. Terus kalau saya suruh masak apa, dia bisa cocok dengan apa yang saya inginkan tanpa saya harus lelah. Itu ada suatu ikatan. Apalagi kepada seorang yang tadinya tidak kita kenal, tiba-tiba datang untuk membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari pelanggaran-pelanggaran. Dan yang luar biasanya tadi, dia menjanjikan, dia ingin membawa kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, kan dia mengatakan, aku pergi, itu lebih baik karena aku menyiapkan rumah. Nah, karena tadi ayatnya mengatakan yang kemarin, di mana aku berada supaya kau juga di sana berada, di rumah Bapa di surga itu. Nah, tadi dikatakan di sini, bagaimana kira-kira kasih yang kau lakukan kepada Tuhan? Apakah engkau merasa capek mengasihi Tuhan, bosan, atau ketika kau mengasihi Tuhan ada sesuatu yang lebih bergairah, yang menjadi semakin kuat, semakin bagaimana gitu? Amin. Silakan. Ya, ketika saya belajar untuk mengasihi Tuhan dengan cara melakukan setiap firman Tuhan, justru yang ada adalah rasa percaya diri, Mam. Rasa percaya diri untuk terus bangkit, rasa percaya diri untuk terus merdeka, karena saya percaya ketika saya melakukan firman Tuhan, yang ada adalah kemerdekaan, bukan kelelahan. Karena itulah hukumnya gitu loh. Hukumnya ketika kita melakukan firman Tuhan, yang ada adalah kemerdekaan. Seberapa banyak firman yang kita ketahui dan kita lakukan, seberapa banyak itulah yang akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Tapi jujur ya, Pastor Dika ya, godaan untuk kembali melakukan dosa-dosa di masa lalu, kesalahan-kesalahan di masa lalu, besar nggak masih? Sangat besar. Seperti magnet yang terus mencoba untuk menarik dan mempengaruhi sebenarnya. Tetapi percaya bahwa ketika ada kekuatan dari surga, itulah yang memampukan kita untuk kita terus bisa bertahan dan mampu berbuat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun terkadang, ya namanya yang tadi kemarin kita sudah jelaskan juga bahwa dalam proses kelahiran baru pasti ada proses di dalamnya untuk bertumbuh dan terkadang tidak jarang kita jatuh dan bangun. Tetapi kekuatan kita untuk bangkit jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan kita untuk terpuruk. Oh, jadi setelah kita lahir baru, setelah kita dibaptis, Roh Kudus turun atas kita, menguasai kita. Kekuatan Roh Kudus ini memampukan kita untuk meninggalkan dosa, ya. Memampukan kita untuk melawan lah istilahnya, melawan keinginan-keinginan daging, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Jadi tidak mungkin, saudara, kita ini lahir baru tidak berbuat apa-apa. Tetapi sekali lagi saya katakan, hidup baru bukan berarti kita hanya terima anugerah lalu kita pasif, lalu kita diam dan tidak berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, ada kekuatan ilahi, kekuatan Roh Kudus di dalam diri kita yang memampukan kita berbuat lebih banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar. Amin. Saya kira inilah yang dimaksud iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tanpa berbuat
imanmu mati. Tapi dengan engkau berbuat, imanmu dikuatkan semakin melimpah setiap hari. Amin. Saudaraku, jika saudara terberkati dengan video ini, silakan saudara tonton di YouTube, saudara like, saudara subscribe, saudara komen dan share ke banyak orang. Mari kita terus bersemangat mengambil alih tugas amanat agung. Setiap orang harus punya kesempatan, dan ini sangat mudah, hanya dengan men-share. Saudara sudah terlibat dalam amanat agung. Sampai jumpa besok pada jam yang sama, pembahasan hari kelima. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.